Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdha. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Al-Mukarramun, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus Tuan DKM Masjid Raya beserta seluruh jajarannya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir, saya doakan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan hidup kita semakin tambah barokah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafirin yang alhamdulillah bulan lalu kita sudah membahas tentang hak orang tua kepada anaknya. Sebagaimana kita maklumi saat ini status kita dipastikan masih sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang ayah atau ibu atau orang tua. Dalam bab ini akan membahas tentang babu haqqil waladi 'alal walid. Kalau bulan lalu membahas tentang hak orang tua terhadap anak, sekarang hak anak terhadap orang tua. Kita yang merasa punya anak atau mungkin sudah punya cucu harus tahu nih, mereka punya hak terhadap diri kita sebagai orang tua. Sebagaimana hak kita kepada Allah dan hak Allah kepada kita. Kalau hak kita kepada Allah, dalam surat Al-Fatihah setiap sholat kita baca nggak pernah kurang dari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mempunyai hak kepada Allah. Hak kita kepada Allah setelah kita na'budu, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, baru nasta'in, baru kita meminta pertolongan. Hak Allah kepada kita, hambanya, mewajibkan kita semua hambanya menyembah dengan beribadah kepadanya
ila akhir hayat kita. Nah, sekarang bahasan kita, hak anak kepada orang tua itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Laith rahimahullahu taala. Haddatsana Muhammad ibnu Fadli haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf qala haddatsana Abu Muawiyah an Hasan ibnu Ammarah an Muhammad ibnu Abdurrahman bin Abi Layla an Aisyah ibnu Talhah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sekian sanad hadis yang panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annan nabiyya, sungguhnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, min haqqil waladi 'alal walid, min haqqil waladi 'alal walid, dari hak anak atas orang tua salah satu asya'a, yaitu ada 3 macam perkara. Ada 3 hak anak terhadap orang tua. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, ayyuhsina hendaknya membaguskan ismahu, namanya. Saya yakin nomor pertama sudah Bapak tunaikan semuanya ini. Ketika anak kita lahir, bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah ayyuhsina ismahu, ngasih nama yang baik. Nama yang baik itu yang bagaimana kategorinya? Macam-macam. Ada nama-nama nabi, ada nama-nama asmaul husna, ada nama yang memang maknanya baik. Tapi jangan mentang-mentang namanya dari Quran tapi nggak tahu artinya, main pakai baik. Namanya siapa anaknya? Pak Tony. Itu dari Quran Pak Ustadz, gitu, dari Quran. Emang dari mana Quran? Syaitonir rojim katanya. Lah, kata orang Tambun orang Danta, ngambil Tony dari bahasa syaitonir rojim gitu. Nah ini niatnya mah baik tapi keblinger gitu. Nama-nama yang baik bisa seperti saya. Nama saya orang tua ngasih Ismail, nama-nama nabi. Adik saya Ishak. Atau nama-nama asmaul husna. Ar-Rahman ditambah Abdurrahman, Ar-Rahim Abdurrahim. Tapi kalau ada nama asmaul husna yang manggilnya jangan Rohim aja Pak. Misalnya ada namanya Abdurrahim, Rohim sini. Manggilnya tetap pakai Abdurrahimnya. Itu. Atau nama yang memang mempunyai makna yang baik. Banyak sekali cara kita memberi nama yang baik untuk anak-anak kita. Itu hak mereka Pak. Dan kata orang tua, nama itu warisan pertama yang diberikan orang tua kepada anak. Dan nama itu mengandung doa, khususnya Pak. Khususnya ketika nama kita diberikan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada nggak yang namanya Ahmad atau Muhammad? Ada ya? Atau anak kita Pak dikasih nama Muhammad siapa gitu? Muhammad Syarifuddin, Muhammad Syairoji, Muhammad siapa belakang, pokoknya ada nama Muhammadnya. Atau Ahmad, ya seperti anak saya namanya Ahmad Fadli Muslihuddin, Ahmad Kamalukafi. Depannya ada Ahmad atau nama Muhammad. Ini perlu kita pahami begini Pak. Kalau ada nama Nabi Muhammad di dalam diri atau anak kita, ketika anak kita berbuat dosa, ketika anak kita berbuat khilaf, atau orang lain lah, maaf misalnya maaf, ada maling, ada maling namanya, ada nama Nabi, nama Muhammad Bashir misalnya gitu, misalnya.
Lalu maling itu ditangkap dan siapa malingnya? Nah, kita dilarang menghormati sebagai penghormatan Nabi menyebut nama maling itu. Malingnya siapa? No, Muhammad Bashir katanya. Enggak boleh, Pak. Nama Nabi Muhammad enggak boleh disandarkan kepada orang yang berbuat dosa. Jadi siapa malingnya? No dia. Cukup dia aja udah. Apalagi perbuatan dosa yang lain, mabok misalnya. Siapa sih itu anak muda mabok malam-malam? Muhammad Bashir. Nah, nggak boleh, Pak. Nah, ini sebagai bentuk takdiman wa takriman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhsina ismahu idza wulida, hak yang pertama anak kepada orang tua adalah memberi nama yang baik. Sekarang nama anak kita keren-keren, Pak ya. Dari berbagai bahasa, kadang gabungan-gabungan gitu. Enggak apa-apa. Dan nama ini sekali lagi, Pak, nama ini menjadi doa untuk anak-anak kita. Kenapa makanya disuruh Nabi ngasih nama yang baik? Karena dulu zaman sahabat Umar bin Khattab ya ada orang namanya Zakarul Haffaz, ya, pelawar jantan gitu kan. Nah itu dimarahin oleh Amirul Mukminin. Lalu ngasih nama anak begitu. Protes itu. Yang kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Wa yu'allimahu, dan hendaknya orang tua mengajarkan kepada anaknya Alkitab Al-Quran idza aqala, ketika sudah berakal. Artinya umur 7 tahun ke atas sudah menjadi hak anak kepada orang tua diajarkan membaca Al-Quran. Bahkan dari mulai akal itu memang berbeda tingkatan usia. Kalau 4 tahun sudah bisa membaca belajar, sudah dari situ 4 tahun pun sudah diajarkan baca Al-Quran kita. Ustadz, apakah harus mengajarkan langsung? Pengertiannya di sini, bahwa yu'allimahul kitab. Ya, kebanyakan kita, jangankan kita, anak kiai saja yang ngajarin baca Quran mah bukan langsung kiainya. Dititipkan kepada guru lain, guru ngaji yang lain, kepada ustaz lain. Anak ustaz dititipkan pada ustaz lain. Anak kiai dipondokkan ke tempat pondok yang lain. Cuman Pak, kalau nitipin anak ke guru ngaji, perhatikan kebutuhan guru ngajinya. Ini mau udah 6 bulan itu anak kagak dibayar-bayarin. 6 bulan. Ya kadang-kadang dulu kalau di kampung dicandain. Ini orang tua kagak inget pisan udah 6 bulan kagak bayar-bayaran ngaji katanya. Akhirnya, nak, sini nak. Nanti pulang kasih tahu ke bapak ya. Baca nih, baca. Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, ba ya ro. Pulang nak ke rumah. Sampai rumah kasih tahu, Pak, bayar ro. Akhirnya bapaknya nggak mau kalah. Udah nak, baca lagi, kasih Pak Ustadz yang kasih tahu. Bagaimana Pak? Sin fathah sa, ba fathah ba, ro fathah ro, sabaro. Disuruh sabar gurunya. Lah gurunya ngambek jadinya. Udah nak, kasih tahu ke bapaknya. Mim fathah ma, lam fathah la, ta fathah ta, lam fathah la, lu mata lu. Gitu. Bercanda Pak. Artinya ketika kita menitipkan anak ke guru ngaji, ya diperhatikan Pak, kebutuhan anak selama ngaji, kebutuhan gurunya selama mendidik anak-anak kita. Tuh, penting. Ya kalau di TPQ gitu. Di mana itu sangat harus dipenting. Itu termasuk wa yu'allimahul kitab. Nah sesekali bapak ngetes, ibu ngetes, nak kamu udah belajar apa nak? Masih surat-surat pendek, ayah coba dah, ayah pengen denger dah, ayah pengen dengerin. Ngaji kamu bagaimana? Coba sekali-kali Pak
dilihat tajwid anak kita, bacaan Quran anak kita, dengerin sekali-kali dengerin, walaupun yang ngajarin bukan kita. Itu termasuk bapak sedang wa yu'allimahul kitab. Karena gini Pak, satu hari Nabi Muhammad berjalan ke kuburan dengan para sahabatnya, tergesa-gesa Nabi Muhammad. Maka sahabatnya pun tergesa-gesa waktu berangkat. Tapi begitu Nabi Muhammad pulang lewat kuburan itu lagi, dalam hadis yang panjang, sahabat ingat, nah Nabi waktu lewat sini nih buru-buru nih. Akhirnya sahabat buru-buru, tapi ditahan oleh Nabi. Jangan buru-buru, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Nah sahabat bingung, ya Rasul, waktu Anda lewat sini, waktu berangkat buru-buru, kok kenapa pulang disuruh pelan-pelan? Begini kata Nabi, waktu kita lewat sini, waktu berangkat, ini kuburan, orangnya sedang disiksa oleh Allah. Telinga saya mendengarnya nggak tega saya, maka saya buru-buru lewat. Lalu ketika kita pulang, alhamdulillah siksanya sudah diangkat oleh Allah karena anaknya yang masih hidup di dunia sedang belajar baca Al-Quran. Jadi anak kita ketika sedang baca Quran atau sedang belajar Quran, dan ketika kita sudah meninggal dunia Pak, itu kebaikan belajar Al-Quran anak kita akan mengalir terus ke alam barzah. Nanti di sini diterangkan dalam keterangan berikutnya. Maka wa yu'allimahul kitab, monggo jangan sampai ada anak kita buta huruf hijaiyah. Ini huruf apa nak? Au ayah. Maka kita termasuk orang tua yang tidak memberi hak anak kepada anak. Karena nanti pun dalam proses yaumul qiyamah Pak, kita sudah nikmat di surga misalnya, amin. Lah itu anak kita Pak protes di hadapan Allah, ya Allah, aku masuk neraka karena dulu aku tidak pernah diajarkan agama kepada orang tuaku, gak pernah diajarin Quran, ngaji kepada orang tuaku. Anak itu protes di neraka Pak. Maka kita yang sudah enak-enak di dalam surga, bukan anaknya dibawa ke surga Pak, kita yang akan ikut dicemplungin ke neraka. Naudzubillahi min. No. Jadi hak nomor 2 ini buruan. Alhamdulillah Ustaz, anak saya suruh belajar ngaji. Bahkan anak saya sudah hafal Quran Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, nomor 2. Yang ketiga, wa yuzawijahu idza adraka, wa yuzawijahu menikahkan dan hendaknya menikahkan anak kita idza adraka ketika dewasa. Saya yakin bahwa Bapak sudah pada punya mantu, itu dalam rangka kita menunaikan hak anak Pak. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya kalau nyari mantu pun tolong orang tua harus selektif. Selektifnya bagaimana Ustadz? Bukannya jodoh sudah Allah yang nentuin. Lalu bagaimana selektifnya orang tua? Betul Pak. Wa min ayatihi an khalaqa. Allah menggunakan kata khalaqa dalam menentukan jodoh setiap manusia itu. Allah menggunakan kata khalaqa. Artinya setiap ada kata khalaqa, Allah tentukan mutlak itu ketentuan Allah Pak, tanpa campur tangan makhluk lain. Khalaqas samawati wal ar. Allah menciptakan langit dan bumi mutlak. Allah sendiri yang menciptakan tanpa campur tangan makhluk lain. Begitupun jodoh anak kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah sudah menentukan pasangan jodoh anak-anak kita. Jangan ragu, jangan mang-mang, sudah pasang-pasangan. Di dunia ini semua pasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Semuanya Allah pasang-pasangan, nggak ada yang nggak pasang-pasang di dunia. Ada langit, ada bumi, ada darat, ada lautan, ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek, ada panjang, ada pendek lagi. Iya, ada hitam, ada putih, semua pasang-pasangan. Semua pohon-pohonan ada jodoh-jodohnya semuanya Pak.
Kan banyak yang kita nggak tahu. Nah, termasuk anak kita. Tapi ikhtiar kita bagaimana setelah ayat itu berbunyi azwaja? Allah menjadikan pasangan anak-anak kita untuk dinikahkan itu litaskunu ilaiha, agar mereka tenang. Nikah itu tujuannya agar kita tenang, Pak. Bapak udah nikah lama nggak tenang-tenang, nikah lagi. Ibu-ibu protes, jangan Ustadz gitu. Litaskunu ilaiha, agar kita nikah itu tenang. Tapi yang dimaksud litaskunu ilaiha itu, lihat kalimat ayatnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala tuh Pak. Yang pertama khalaqa, yang kedua wa ja'ala bainakum. Allah jadikan di antara mereka bainakum menggunakan kata ja'ala, artinya pengen litas kunu, pengen mendapat ketenangan kebahagiaan dalam rumah tangga, Allah jadikan di antara mereka mawaddata warahmah. Kata mawaddata warahmah itu harus diusahakan bersama-sama. Ibu pengen disayang sama suami, usaha bagaimana? Suami pengen dicinta terus sama istri, usaha bagaimana? Oh iya dah Ustaz, saya tahu, pengen sayang sama suami, saya dandan terus buat suami. Tuh namanya usaha. Ini mas suami pulang kerja maghrib, ibu masih rebaan di kasur. Rambut acak-acakan, pakai daster sebelahnya sobek, pakai BH sebelahnya pakai peniti. Suami pulang kerja bukannya baca apa, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa, disangkanya memedi. Ini berarti istri tidak ada usaha agar disayang sama suami. Tapi ternyata begitu suami pulang istri cantik, itu namanya istri sedang usaha mawaddatau warahmah. Begitupun suaminya, suami usaha agar selalu dicintai istrinya, nggak pernah nyembunyiin duit dari istrinya. Karena suami itu, suami semua uang adalah milik istri. Setuju Bu? Setuju Bu? Setuju. Suami semua uang adalah milik istri. Siapapun suami yang sering nyembunyiin duit dari istrinya, itu seret rezekinya Pak. Seret. Belak-belakan aja, istriku gajiku sebulan 25 juta. Ya, tapi aku masih punya ibu di kampung. Jadi sebagian buat ibuku, sebagian buat kita. Ngomong aja. Daripada nyembunyiin duit sama istri di mana-mana, pasti ketemu Pak. Bapak menyembunyikan diri di mana pasti ketemu udah. Tuh. Wa yuzawwijuka wa wijahu idza adraka. Maka selektif yang dimaksud itu dalam rangka litaskunu. Lah ilok bapak mau nyari mantu, maaf. Nyari mantu yang akhlaknya enggak bener. Nah, itu berarti enggak selektif, Pak. Menikahkan dengan calon mantu yang akhlaknya tidak benar, kita termasuk orang tua yang dolim, yang tidak memberikan hak. Karena seleksinya bagaimana? Ya 4 yang diajarkan Nabi. Ya, li jamaliha, li hasabiha, li maliha, li diniha. Ini seleksi mencari mantu. Lihat paras wajahnya, gagahnya, cantiknya, dilihat. Kita orang tua nggak apa-apa nyeleksi buat calon mantu anak kita. Lihasabiha, lihat. Linasabiha, nasab apa keturunannya orang-orang baik bang, nggak orang-orang baik, alhamdulillah. Limaliha, hartanya. Lihat, dia nganggur apa udah kerja. Tuh, nggak apa-apa. Tapi fadfar bidzatid din, yang paling utama lidiniha, karena agamanya atau karena akhlaknya. Ya, ibu-ibu dulu nikah sama suami ibu bukan karena takut susah dan takut harta. Bapak-bapak juga sama, dulu menikah istri kita mau nikah dengan kita bukan karena takut susah dan harta. Setiap istri yang mau dinikahi bukan karena takut susah dan harta, itulah istri yang khairu mata'iha al mar'atus sholih. Dah tuh 3 hak
anak kepada orang tua.